Oke, selamat sore semuanya. Halo, selamat sore. Ayo lihat kiri kanan dulu ya. Pastikan Anda punya senyum yang terbaik. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini didedikasikan secara khusus sebagai Hari Ayah. Hari ketika semua ayah atau para bapak mendapatkan privilege ya untuk sebuah kekhususan yang diberikan oleh keluarga, baik itu hadiah atau apapun bentuknya. Dan hari ini sekalipun tidak secara khusus, tapi izinkan saya mengatakan kepada kita semua di dalam komunitas kita, Happy Father's Day. Puji Tuhan. Terima kasih untuk para ayah, untuk para bapak-bapak yang ada di komunitas ini. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, hari ini izinkan saya berbicara tentang satu topik yang ada di hati saya. Saya percaya Tuhan taruh di hati saya. Kita akan bicara tentang satu topik, jatuh ke dalam tangan Tuhan. Jatuh ke dalam tangan Tuhan. Mari kita langsung buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-103, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-13 sampai 13. Puji Tuhan, Mazmur 103, 11 sampai 13. Saya baca buat kita semua, saudara bisa perhatikan dengan baik. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Perhatikan 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sekali lagi ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ada lagu tuh. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Saudara, sebagai ayah atau bapak-bapak dengan segala tanggung jawab sosial yang ada di dalam hidupnya. Tadi dikatakan bahwa ada saatnya kita harus memikul beban, memikul tanggung jawab, dan apapun yang menjadi ada di pundak kita masing-masing. Banyak dari pengalaman hidup kita, beban itu ada yang katakan terlalu berat, bahkan ada beban yang tanpa disadari membuat kita down, membuat kita kehilangan semangat, kira-kira seperti itu. Tetapi kita punya Bapa yang memberikan keteladanan dan tidak sekedar memberikan keteladanan, tapi Dia hadir di hati setiap ayah, hati sebagai setiap bapa. Dan Alkitab katakan bahwa seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ada banyak kelemahan mungkin, ada banyak kesalahan, baik secara sadar atau tidak sadar yang sempat terurai dalam perjalanan hidup kita, baik dalam keluarga atau di profesi kita. Tetapi Alkitab menekankan kepada kita pada hari ini, bahwa hidup ini bukan tentang seberapa jauh kita jatuh, seberapa hancur pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Tapi hari ini, firman Allah ini menekankan kepada kita bahwa Bapa sayang kepada anak-anaknya sama seperti Dia menjauhkan pelanggaran kita sejauh timur dari barat. Artinya Tuhan lebih tertarik kepada hidup kita saat ini, hidup kita sekarang ini. Tuhan lebih tertarik dengan hal-hal itu. Nah mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup ini memang penuh dengan begitu banyak kejutan. Sejak manusia jatuh dalam dosa,
Ada banyak pengalaman-pengalaman yang keras dalam hidup kita. Beberapa di antaranya mungkin menghadapi jejak atau mengalami persoalan yang sangat keras sehingga harus kehilangan hal-hal bahagia dan lain sebagainya. Tapi sadarkah kita bahwa musuh rohani kita tidak pernah menghendaki kita sukses? Musuh rohani tidak pernah bertepuk tangan ketika kita berbahagia, enggak. Dia tidak pernah suka ketika kita berjalan pada keadaan yang sukses, bahagia, harmonis, enggak. Dia selalu berusaha membuat kita jatuh, kehilangan berkat, kehilangan sukacita, dan banyak hal yang diakibatkannya. Tidak saja persoalan yang terjadi dalam hidup kita, tapi persoalan yang terjadi di sekitar kita. Kita melihat banyak persoalan-persoalan sosial itu. Dan tanpa sadar persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar kita itu pun bisa mempengaruhi hidup kita. Tapi kita harus bersyukur kepada Allah. Sekalipun dunia menolak, sekalipun dunia menuduh, sekalipun dunia mengintimidasi, sekalipun semua orang meninggalkan kita. Tapi ada satu pribadi yang hari ini Alkitab mengatakan bahwa dia tetap mengasihi kita. Dia tidak peduli tentang masa lalumu, tapi dia peduli tentang hidup kita hari ini. Sebab dia Bapa yang mengasihi kita. Bapa yang memberikan dirinya untuk hidup kita. Mari kita lompat dalam pembacaan lainnya di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Semua orang ingin maju, semua orang ingin naik kelas, kira-kira begitu. Ya. Tapi saya katakan tadi, ada saja keadaan yang berusaha menekan kita. Makanya Alkitab hari ini mengajarkan kepada kita untuk belajar merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tangan Tuhan yang kuat. Tangan Tuhan yang kuat, dia tidak sekedar bicara pada satu aspek tentang fungsi tangan yang menggenggam, tidak. Tapi tangan Tuhan yang kuat bicara tentang kekuatan Tuhan. Bicara tentang kemampuan Allah yang tidak ada bandingannya. Dan Alkitab berkata, ketika kita merendahkan diri di bawah kekuatan dan kemampuan Allah yang tidak ada bandingannya, kita pada waktunya akan diangkat atau ditinggikan oleh Tuhan. Ya, ditinggikan oleh Tuhan. Jadi bukan tentang seberapa besar tekanan yang kita hadapi, kemudian perjuangan dan kerja keras kita, bukan. Tapi tentang tangan Tuhan yang sanggup menopang dan mengangkat kita naik dan bukan turun. Di bawah tangan Tuhan. Saya tertarik sebuah kisah di dalam 2 Samuel pasal yang ke-24. Kalau saudara baca di sana 2 Samuel pasal 24. Ayat yang ke-14. Ini adalah ungkapan seorang raja, Raja Daud di akhir-akhir hidupnya. Ketika Daud berbuat salah di mata Tuhan, Tuhan berfirman dan Tuhan menegur Daud melalui Gad. Dan kita lihat di ayat 14. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Tuhan berfirman untuk disampaikan kepada Daud melalui Gad bahwa hanya ada 3 pilihan. Hanya ada 3 pilihan buat kamu. Kamu silakan mau pilih yang mana. Dan Daud katakan sangat susah hatiku. Sebab dikatakan bahwa pilihannya Israel akan mengalami kelaparan selama 3 tahun. Daud akan lari dikejar musuh selama 3 bulan. Dan Israel akan mengalami balas sampar selama 3 hari. Daud mau pilih yang mana? Dia katakan sangat susah hatiku.
Tapi dalam keadaan yang tidak ada pilihan baik seperti itu, sekali lagi, dalam keadaan yang tidak ada pilihan baik baginya sebagai manusia, dia berkata, sangat susah hatiku, tapi dikatakan, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Di dalam keadaan yang tidak ada pilihan baik, di dalam keadaan yang sangat berat baginya, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja, sebagai seorang kepala keluarga, ya, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang apalah kapasitasnya. Dia mengakui kebesaran Tuhan dan dia berkata, dia katakan di sini, sebab besar kasih sayang, ungkapan dalam kebanggaannya kepada Tuhan, besar kasih sayang Tuhan, sehingga dia berkata, biarlah kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Ungkapan biarlah kita jatuh ke dalam tangan Tuhan berarti sebuah penyerahan diri total kepada Tuhan. Berserah kepada kekuatan dan kemampuan Tuhan yang tak ada bandingannya. Dia tidak lari dari Tuhan, dia tidak komplain kepada Tuhan, dia tidak marah kepada Tuhan. Dia tidak melakukan hal-hal atau pilihan yang negatif, tidak. Dalam keadaan di mana tidak ada pilih, itu firman Tuhan. Kamu mau pilih yang mana dari ketiga pilihan yang tidak baik itu? Tapi dalam keadaan seperti itu tetap masih punya cara pandang yang sangat positif. Dia melihat persoalan hidupnya dengan iman. Dan dia katakan besar kasih setia Tuhan ketika dia tidak pada pilihan, tidak punya pilihan yang baik. Dan keputusannya adalah biar ku jatuh pada tangan Tuhan. Biar kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab dia tahu berada di dalam tangan Tuhan, apapun keadaannya, ujungnya pasti baik. Berada di tangan Tuhan, ujungnya pasti memuliakan Tuhan. Apapun yang harus dia alami ketika dia menyerahkan dirinya ke dalam tangan Tuhan, dia tahu persis. Sebab kasih setia Tuhan itu besar. Dia pasrah ke dalam tangan Tuhan. Dia merelakan, dia tunduk, dia serahkan total hidupnya kepada tangan Tuhan. Dia katakan daripada ku jatuh ke dalam tangan manusia. Banyak kali saudara kita tidak bisa membuat keputusan berdasarkan iman kita. Ketika semua keadaan yang dihadapkan kepada kita adalah keadaan-keadaan yang seolah-olah negatif, tidak sesuai dengan pikiran positif kita, tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Sehingga kita suka berkata, oh ini tidak baik, ini tidak baik, ini tidak baik. Sehingga kita berkata itu pasti bukan dari Tuhan. Minggu lalu kita belajar ada saatnya Tuhan katakan tidak. Mengagumi Tuhan, mengimani Tuhan, kasih-Nya yang besar. Tidak sekedar sebuah ungkapan kebanggaan Daud, tapi pada saat yang sama, dia berkata, dia berserah, biar ku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab apapun yang terjadi di dalam tangan Tuhan, ketika kita ada di dalam tangan Tuhan, ujungnya, akhirnya selalu baik. Selalu baik. Mazmur 23 ayat yang ketiga, itu tema pelayanan kita di Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Dikatakan bagian B, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kata menuntun di situ artinya Tuhan memegang tangan kita dan menuntun. Saudara ingat ketika kisah tentang Lot di Sodom dan Gomora, Lot dan keluarganya, Alkitab katakan berlama-lama di Sodom dan Gomora. Sehingga malaikat Tuhan menarik tangan mereka dan membawa mereka keluar dari Sodom dan Gomora. Menarik mereka keluar dari Sodom dan Gomora. Alkitab berkata, Tuhan menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya.
Ini yang disadari oleh Raja Daud. Bahwa ketika dia berserah jatuh ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan menuntunnya kepada perjalanan yang dapat memuliakan Tuhan. Makanya pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut. Sebab Tuhan beserta dengan aku. Sekalipun aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, aku akan mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Sebab ujungnya jelas untuk kemuliaan Tuhan. Ujungnya jelas Tuhan menuntun untuk kemuliaan nama Tuhan. Tangan Tuhan adalah tangan yang perkasa, tangan yang agung. Tangan Tuhan tidak bicara, saya sudah katakan tidak sekedar bicara pada satu fungsi saja. Tapi tangan Tuhan bicara tentang keseluruhan dari otoritas, kemampuan, dan kesanggupan Allah. Itu tangan Tuhan. Kita lompat di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-18, kalau saudara bisa lihat, bisa ikuti dari ayat yang pertama dan beberapa ayat kemudian. Firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia. Bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Apapun yang terjadi di masa lalu kita, seberat apapun kisahnya, apapun pandangan orang, apapun status sosialnya, itu tidak dapat menghentikan rancangan Tuhan atas hidup kita. Itu tidak dapat merampas kekuatan Tuhan untuk menjadikan kita manusia yang baru. Alkitab berkata kepada Yeremia, ketika Yeremia dibawa kepada tukang periuk dan diperlihatkan tukang periuk yang sedang membuat bejana. Apabila bejana itu rusak, maka dikatakan di sini, tukang periuk akan mengerjakan kembali. Perhatikan kalimat ini, akan mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat pembacaan kita awal, sejauh timur dari barat, dia lupa semua pelanggaran kita. Kenapa? Karena Allah lebih tertarik kepada konsep yang baru. Lebih tertarik kepada kehidupan, pada desain yang baru yang Tuhan sedang kerjakan. Itu tangan Tuhan. Apabila ada bencana yang rusak, dikatakan, maka tukang periuk akan buat menjadi bencana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Lalu Tuhan katakan, demikianlah aku terhadap bangsa Israel. Waktu Daud katakan, biar ku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Biar ku jatuh ke dalam tangan Tuhan, maka kejatuhan kesalahan Daud, Tuhan ubahkan menjadi Daud yang baru, menjadi Israel yang baru, komunitas yang baru, memiliki visi yang baru, semangat yang baru. Sebab tangan Tuhan sedang mendesain kembali menjadi bejana yang baru, bejana yang baru, bejana yang sesuai dengan hati Tuhan. Makanya hidup kita di dalam Tuhan, sekali lagi saya terus ulangi itu, bukan tentang masa lalu kita, bukan. Makanya jangan pernah menghakimi orang based on masa lalunya. Sebab ketika dia ada di dalam tangan Tuhan,
Ketika dia datang dan percaya kepada Tuhan, maka dia menjadi bejana yang baru. Tuhan jadikan dia manusia yang baru. Jelas Alkitab katakan. Biar ku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Dikatakan tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana yang lain. Direkonstruksi. Rekonstruksi artinya the process of building or creating something again that has been damaged or destroyed. Damaged or destroyed. Tapi direkonstruksi kembali menjadi sesuatu yang lebih bernilai dari bencana yang sebelumnya. Ada saatnya Tuhan harus menarik kita keluar dari rencana terbaik hidup kita. Ada saatnya Tuhan harus interrupt perjalanan kita, menghentikan perjalanan kita, dan mengarahkan kita pada jalan yang lain. Dia harus menarik kita dengan paksa keluar dari rencana terbaik kita. Kenapa? Karena dia tahu ujung dari perjalanan terbaik kita ada resiko yang besar. Sehingga dia, mungkin saya mau katakan begini, sehingga dia membiarkan bencana kita rusak, supaya dia bisa membentuk kembali untuk menjadi bencana yang baru pada titik itu. Dia menarik kita sehingga banyak orang yang mengalami keadaan seperti ketika Tuhan dengan paksa menghentikan rencana terbaiknya. Dia mulai protes, dia mulai marah, dia mulai meninggalkan Tuhan. Tapi itu menjadi cara Tuhan untuk menjadikan bencana yang baru menurut apa yang baik pada pemandangannya. Apa yang baik pada pemandangannya. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 katakan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Katakan amin. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ini yang saya maksud tadi. Bukan tentang masa lalu. Bukan tentang seberapa hancur, seberapa rusak. Bukan tentang itu. Sebab ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan buat jadi bencana yang baru. Sebab ketika kita ada di dalam Tuhan, Alkitab katakan kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Biarkan yang lalu, biarkan yang lama berlalu. Izinkan Tuhan memproses kita sebagai manusia yang baru. Manusia yang didesain dalam desain sorga. Manusia yang didesain berdasarkan kehendak dan hati Bapa. Itu maunya Tuhan. Itu maunya Tuhan. Dan ini tidak sekedar, konsep ini tidak sekedar bicara tentang bencana dalam artian bentuk dari mungkin hidung yang pesek jadi mancung, yang kulit gelap jadi terang atau sebaliknya, yang pendek jadi tinggi atau sebaliknya. Bukan tentang bentuk itu saja. Tapi ketika Tuhan bicara kepada Yeremia, Tuhan katakan, apakah aku nggak sanggup buat atau bertindak seperti tukang periuk? Dia tidak saja membentuk bencana, dia tidak saja membentuk nampak keluarnya, tidak. Tidak. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dan ayat yang Kejadian pasal 1 ayat 27 dan Kejadian 2 ayat 7 dikatakan begini. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ayat 7 Kejadian pasal 2. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi waktu manusia diciptakan dari debu tanah. Manusia dibentuk dari debu tanah. Tuhan membentuk dalam rupa kita fisiknya. Ada 2 telinga, 1 mulut. Sampai ada yang bercanda. Makanya harusnya lebih dengar-dengeran daripada protesnya.
Tuhan ciptakan kaki, tangan, mata, dan seterusnya. Tuhan desain itu, bentuk dengan tangan. Alkitab katakan God created man. Dengan tangan Tuhan bentuk ciptaan yang lain, Tuhan berfirman, jadilah ikan-ikan di laut. Jadilah burung di udara, tanam. Tuhan berfirman, jadi itu semua. Tapi bagian manusia Tuhan membentuk dari debu tanah, dibentuk menjadi manusia yang sempurna. Lalu Alkitab katakan dia menghembuskan kehidupan sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Ketika Allah mencipta, ketika Allah membentuk, dia tidak sekedar, sekali lagi, tidak hanya membentuk bentuknya, tapi juga jiwa. Dia membentuk pikiran. Dia membentuk emosi, rasa. Dia membentuk kehendak. Dia memberikan hidup. Dan itu bicara tentang tangan Tuhan. Waktu Daud berkata, biar ku jatuh ke dalam tangan Tuhan, maka konsep keseluruhan penciptaan manusia itu yang tergambar. Sehingga sekalipun betapa susahnya hati dari Daud, tapi dia mengagumi besar kasih setia Tuhan. Biar ku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab apapun yang ku alami, apapun yang telah terjadi, Allah sanggup menjadikanku baru sebagai manusia baru. Allah sanggup memberikanku pikiran yang baru, hati yang baru, roh yang baru. Itu tangan Tuhan. Itu tangan Tuhan. Tuhan membentuk, memberi tubuh, jiwa, roh, menghembuskan kehidupan. Kemudian kita lahir baru sebagai manusia rohani. Efesus 4 ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Diciptakan baru, bejana yang baru, sebagai manusia baru, diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Tangannya terbuka. Tangan Tuhan membentuk, memproses, merekonstruksi. Makanya saudara, kita percaya Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit apapun. Kita berdoa, Tuhan sanggup. Tubuh yang sakit, Tuhan sanggup melakukan mujizat sehingga yang sakit apapun bisa sembuh. Kenapa? Tangan Tuhan bisa membentuk menjadi bejana yang baru. Tidak sekedar sakit secara fisik, tapi ada beban, ada sakit secara mental. Itu pun bisa dipulihkan oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Dibaharui di dalam Tuhan, manusia rohaninya dihidupkan. Itu pekerjaan tangan Tuhan yang perkasa. Dia membentuk, memproses kita semakin indah, semakin mulia untuk kebesaran Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang dapat melepaskan kita dari tangan Tuhan. Sebab ketika kita ada di dalam tangan Tuhan, kita mengalami sepenuhnya kekuatan Tuhan itu. Kita mengalami sepenuhnya. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara. Dan Tuhan senang, sama seperti kita mengagumi sesuatu benda yang kita suka, kita pegang, kita senang, kita mengagumi, memperhatikan, melihatnya. Makanya Alkitab katakan di dalam Yesaya pasal yang ke-62 ayat 3, engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Anda sebagai seorang profesional,
Anda sebagai seorang businessman, Anda seorang student, apapun kapasitas profesimu, ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka Allah sanggup membentuk kembali kehidupanmu. Allah sanggup menjadikan baru kembali. Tidak sekedar dirimu, tapi Allah sanggup membentuk prestasimu, profesimu, karirmu. Allah sanggup membentuk semua itu. Sama seperti Allah membentuk bejana yang baru. Dengan tangannya. Dengan tangannya. Dia sanggup mendesain karir, masa depan studimu, rumah tangga, keluarga, relasimu dengan yang lain. Tuhan sanggup. Dan Alkitab katakan engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Saudara, kita banyak lihat gambar Yesus yang memeluk seseorang. Banyak kali kita lihat itu gambar. Kalau saudara buka Google, saudara klik Yesus image, itu akan keluar. Gambar-gambar seperti itu. Yang menunjukkan tentang betapa intimnya, betapa Tuhan pingin dekat dengan kita. Dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat yang ketiga, Pengkhotbah pasal 8 ayat yang ketiga katakan begini. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku dan tangan kanannya memeluk aku. Itu artinya Tuhan menggendong, Tuhan memeluk. Tuhan memeluk. Itulah kita di hadapan Tuhan. Hidup kita harus mampu menikmati ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Makanya Alkitab berkata di tangan kanan Tuhan ada umur panjang. Di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan. Dan tangan Tuhan yang perkasa itu yang menggendong, yang memeluk, merangkul kita erat-erat. Dan tidak sekedar itu. Ketika hidup kita dibentuk, tidak sekedar dibentuk, tapi ketika kita dipeluk oleh Tuhan, maka apapun yang akan berhadapan dengan kita, maka dia akan terlebih dahulu berhadapan dengan tangan Tuhan. Sebab dia tidak sekedar membentuk menjadi bencana baru, manusia baru, tapi dia sekaligus melindungi, dia menggendong, memeluk. Sehingga apapun yang berusaha melawan kita, dia akan berhadapan dengan tangan Tuhan yang perkasa. Ketika Daud berkata, biar ku jatuh ke dalam tangan Tuhan, dia sadar bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa, tapi dia pun mengakui, dia berserah. Ketika ku jatuh ke dalam tangan Tuhan, dia percaya Tuhan menjadi pembelanya. Dia percaya Tuhan sanggup menolongnya. Tangan kiri ada di bawah kepala, tangan kanan memeluk aku. Saudara, saya berusaha dan terus berusaha membayangkan hidup, dan saya mau hidup terus di tangan Tuhan. Itu komitmen hidup iman saya. Berserah kepada Tuhan. Dan biar ku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Keberadaanmu hari ini, keberadaan kita semua hari ini adalah karena tangan Tuhan. Ada tangan yang menopang hidup kita. Oleh kasih karunia Tuhan. Kata kasih karunia atau anugerah dalam konteks Ibraninya itu bicara tentang seekor angsa yang melebarkan sayapnya di atas duri-duri yang tajam agar anak-anaknya bisa bermain di atas sayapnya. Itulah gambar tentang kasih karunia, tangan Tuhan yang menopang. Tangan Tuhan yang memungkinkan kita leluasa dan bebas. Sekiranya sayap itu tidak dibentangkan, maka anak-anak angsa itu akan mati tertusuk dengan duri-duri yang tajam.
Hidup kita oleh karena kasih karunia Tuhan menopang kita. Kalau saudara baca di Ulangan pasal 33, di sana dikatakan Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu. Dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Maka Israel diam dengan tentram dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur. Bahkan langitnya menitikan embun. Berbahagialah engkau hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai, pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Perhatikan kalimat awal di sana kata, the eternal God is your dwelling place. Dan ada kata di sana, the everlasting arm. Everlasting arm. Ada lengan tangan yang kekal, yang mensupport, yang menopang. Hidup kita, hidup Anda, betapa hebat pun Anda hari ini. Betapa luar biasanya yang Anda miliki, yang Anda dapat lakukan. Tapi ingat, semua itu dapat Anda nikmati karena ada everlasting arm yang mensupport hidupmu. Sehingga Anda sanggup dan mampu menikmati hidupmu hari ini. Menikmati hidup kita hari ini. Sekali lagi bukan tentang kita hebat, bukan. Tapi karena ada tangan Tuhan yang menopang Anda sehingga dalam pekerjaanmu, dalam karir, studi, rumah tangga, pelayanan, semua itu pelayanan ini pun karena ada tangan, ada everlasting arm yang terbuka, yang diulurkan oleh Tuhan. Untuk kita bisa dengan leluasa menikmati seterusnya kasih karunia Tuhan. Tangan Tuhan. Biar ku jatuh ke dalam tangan Tuhan daripada jatuh ke tangan manusia. Ada saatnya ketika jatuh ke dalam tangan Tuhan, kita menghadapi proses, melalui proses yang keras. Saudara bayangkan, ada banyak hal yang melekat di hidup kita yang unnecessary, yang Tuhan harus lepaskan itu dari hidup kita. Supaya kita fit dengan kehendaknya. Kita dibentuk supaya kita fit dengan tujuan hatinya. Kita diproses supaya kita fit dengan apa yang dia mau. Menjadi manusia baru, bencana yang baru. Sekali lagi, bukan tentang masa lalumu. Bukan tentang seberapa dalam kita jatuh. Seberapa jauh kita di hadapan Tuhan. Seberapa besar kehancuran kita. Bukan tentang itu. Tapi tentang kebesaran Allah. Biar ku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab ketika kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, Tuhan buat kita kembali jadi bejana yang baru. Bejana yang sesuai dengan hati Tuhan. Dan orang-orang yang hidup baru di dalam tangan Tuhan. Oleh karena Tuhan adalah orang-orang yang menikmati pemeliharaan yang istimewa di dalam Tuhan. Tuhan tahu bagaimana membebat setiap hati yang luka. Tuhan tahu menghibur orang-orang yang perjalanan imannya kepada Tuhan setia. Tuhan tahu menghibur orang-orang yang menabur benih sambil berlinang air mata. Tuhan tahu menghibur orang-orang yang seperti ini. Dia menopang, dia memberkati, dia mencurahkan, dia mengulurkan tangannya. Alkitab katakan tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong. Tidak pernah kurang panjang. Ketika kita ada di dalam tangan Tuhan, memang tidak semua yang kita minta, kita dapat. Sudah diilustrasikan minggu yang lalu. Bapa tidak memberi apa yang kita mau bukan karena dia nggak sayang, bukan. Tapi ada saatnya Tuhan harus mengajar, melatih, mendidik kita untuk sesuai dengan hati Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikian Bapa
mengasihi kita. Satu gambaran di dalam perumpamaan di Injil Lukas pasal ke-15. Injil Lukas pasal 15 ada kisah tentang anak terhilang. Anak yang berontak. Anak yang berkata kepada bapaknya, berikan bagianku, lalu dia tinggalkan rumah bapaknya. Dia hidup berfoya-foya di luar sana, sampai semua hartanya habis. Pada satu titik dia ada di titik terendah di hidupnya. Dia enggak mendapatkan lagi kejayaan, kehormatan seperti sebelumnya waktu dia memiliki segalanya. Dunia seperti itu. Ketika engkau punya, ketika engkau memiliki banyak hal, dunia akan menghormatimu mungkin. Tapi ketika engkau kehilangan semuanya, dunia akan mengabaikanmu. Hanya satu pribadi yang mencintaimu selamanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Anak yang bungsu ini, anak yang terhilang, dia mengambil keputusan untuk pulang ke rumah bapaknya. Dia ambil keputusan pulang ke rumah bapaknya. Dia sudah hancur, nggak punya apa-apa lagi, nggak punya prestasi lagi. Hidupnya hancur, kotor, menderita. Nggak ada kebanggaan sama sekali. Yang ada cemoohan. Tapi dia sadar, dia pulang ke rumah bapa. Dan dia berkata begini ketika dia pulang ke rumah bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Itu adalah ungkapan pertobatan. Ungkapan pertobatan. Ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ungkapan pertobatan. Perhatikan baik. Ayat 20. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Waktu masih jauh, ayah melihatnya. Ayah tidak cepat-cepat lari dan berkata, itu rasain kamu. Siapa yang suruh kamu tinggalkan rumah? Enggak. Tapi Alkitab berkata, ketika anak ini pulang, dari jauh ayahnya telah melihatnya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Seperti bapa sayang anaknya, demikian bapa mengasihi kita. Dan Alkitab berkata, ayahnya itu berlari, mendapatkan dia lalu merangkul dia. Merangkul dan mencium dia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah Bapa kita. Itulah Tuhan kita. Tangannya terbuka. Tangannya tidak kurang panjang. Tangannya terulur. Dan biarlah ku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab besar kasih setianya. Ketika kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, maka itu kesempatan terbaik untuk kita diproses, dibentuk menjadi bencana yang baru. Tidak saja dibentuk apa yang terlihat, tapi dibentuk seluruh hidup kita. Dan Alkitab katakan di dalam Kristus kita menjadi baru. Kita menikmati tangan Tuhan yang menggendong, yang memeluk kita. Kita menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Hidupmu berharga di tangan Tuhan. Hidup kita berharga di tangan Tuhan. Jangan main-main dengan tangan Tuhan. Tangan Tuhan bisa membentuk kita menjadi pribadi yang termulia. Tapi tangan Tuhan juga bisa berfungsi untuk memukul kita. Hati-hati dengan tangan Tuhan. Namun biarlah dalam kesadaran dan pertobatan kita mengakui Tuhan, hanya tanganmu yang sanggup membentuk jalan hidupku. Hanya tanganmu yang sanggup membentuk karirku. Hanya tanganmu yang sanggup membentuk rumah tanggaku. Hanya tanganmu yang sanggup membentuk persoalan apapun untuk menjadi baru kembali. Hanya tanganmu yang sanggup menjamah hidupku untuk ku dipulihkan kembali. Hanya tanganmu yang sanggup menjamah aku. Hanya tanganmu yang sanggup mengangkatku naik. Hanya tanganmu yang sanggup menarikku kembali dari kejatuhan. Hanya tangan Tuhan. Dan biarlah ku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Izinkan tangan Tuhan menyentuh hidup kita. Izinkan tangan Tuhan sampai menyentuh pikiran kita, hati kita, hidup kita. Ketika kita menikmati tangan Tuhan, kita menikmati kekuatan, kemampuan yang tidak ada bandingannya. Itu tangan Tuhan. Dan tangan Tuhan terbuka, tersedia sama seperti Bapa ketika dia lihat anaknya pulang. Dia lupakan semua kesalahannya. Dia abaikan itu semua pelanggaran, dia nggak peduli lagi itu.
Dia lupakan sejauh timur dari barat dan dia berlari. Yang ada di hati Bapa, anakku yang tadinya hilang, anakku yang tadinya mati, kini hidup kembali. Tangan Tuhan terbuka buat kita semua pada hari ini. Dia mau menjamah, menyentuh, membentuk, menjadikan kita, mengangkat, menopang, menarik kita, memproses, membelai, menggenggam, mengulurkan tangan buat hidup kita. Sebab jatuh di dalam tangan Tuhan artinya menikmati pribadi Allah sepenuhnya. Kita bangkit, berdiri bersama.